Perkenalkan, nama saya Dovier Cakrawardaya, NIM S1S1 17055. Di sini saya akan menjelaskan seputar apa itu sistem operasi terdistribusi. Jadi, sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengelolaan, keamanan, dan akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Selanjutnya, apa saja manfaat-manfaat dari sistem operasi terdistribusi? Sistem operasi terdistribusi memiliki manfaat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas. Manfaat-manfaat ini termasuk dalam sharing resource, waktu komputasi, dan komunikasi. Yang pertama, ada manfaat shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam memproses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem DOS. Selanjutnya ada manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik, yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Manfaat yang selanjutnya adalah reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Manfaat selanjutnya yaitu komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun secara WAN. Apa saja kelebihan dari sistem operasi terdistribusi? Yang pertama yaitu pembagian sumber daya antar komputer dibuat lebih mudah. Kelebihan yang kedua, sistem terdistribusi menyediakan kinerja yang baik dengan mendistribusikan beban kerja ke komputer-komputer dan mengerjakan bagian dari pekerjaan itu secara bersamaan pada beberapa prosesor. Kelebihan yang ketiga, menjadikan sistem keseluruhan lebih handal karena kegagalan yang terjadi pada salah satu komponen dapat ditangani oleh komputer setingkat lainnya. Apa saja kekurangan sistem operasi terdistribusi? Yang pertama, dari sisi penggunaan energi yang digunakan untuk menghidupkan komputer-komputer yang digunakan sebagai cluster dan peralatan pendukung lainnya, misal piranti jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer. Kekurangan yang kedua dari sisi teknis yang melibatkan banyak komponen. Tentu saja delay komunikasi tidak dapat diprediksi dan tidak ada referensi clock yang universal yang dapat dijadikan sistem clock. Kekurangan yang ketiga yaitu komputer saling terhubung dengan Ethernet card. Tentu saja untuk mendukung komputasi yang cepat diperlukan koneksi jaringan yang cepat pula. Kebutuhan Ethernet card untuk tiap PC tidak hanya satu, tergantung jenis konfigurasi apa yang digunakan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.